Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Aurazeti dengan NIM 11024-11036 dari Program Studi Teknologi Informasi dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Pak Iski Zaliman Eskom Mkom. Dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah AOK, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hierarki memori dan apa saja jenis memori hierarki. Kamu mungkin bingung, memori hierarki itu apa? Selama ini kamu cuma taunya sama memori itu kayak berupa chipset kecil. Padahal sebenarnya memori itu ada banyak jenisnya, dan di antara beragam jenisnya itu dibuatlah suatu tingkatan untuk membedakan masing-masing performanya. Inilah yang disebut dengan memori hierarki. Memori hierarki atau hierarchical memory dalam sistem komputer merujuk pada pengaturan berbagai jenis memori berdasarkan kecepatan akses, kapasitas, dan biaya persatuan penyimpanan. Hierarki ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sistem dengan menyeimbangkan kecepatan dan efisiensi biaya. Di bagian paling atas hierarki terdapat register dan cache yang memiliki kecepatan akses sangat tinggi, namun kapasitasnya kecil dan biaya per bitnya mahal. Di bawahnya terdapat memori utama atau RAM yang lebih lambat dari cache tetapi memiliki kapasitas lebih besar. Lebih jauh lagi, terdapat penyimpanan sekunder seperti hard disk dan solid state drive atau SSD yang memiliki kapasitas besar dan biaya rendah, tetapi kecepatan aksesnya jauh lebih lambat. Di posisi terbawah adalah penyimpanan arsip seperti tab atau cloud storage. Sistem komputer secara otomatis memindahkan data antara level-level memori ini untuk menjaga agar data yang sering digunakan tetap berada di memori tercepat, sehingga mempercepat waktu respon secara keseluruhan. Penggunaan dari memori-memori yang disebutkan tadi dapat terbagi menjadi dua, yaitu tempat penyimpanan sementara atau temporary storage dan tempat penyimpanan tetap atau permanent storage. Adapun ciri dari hierarki memori, yang pertama, peningkatan waktu akses memori, yang mana semakin ke bawah semakin lambat, semakin ke atas semakin cepat. Kedua, peningkatan kapasitas, di mana jika semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Yang ketiga, peningkatan jarak dengan prosesor, yang mana semakin ke bawah semakin menjauh dan semakin ke atas semakin dekat. Yang keempat, penurunan harga memori tiap bitnya. Yang kelima, memori yang lebih kecil, lebih mahal dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya adalah sebagai berikut. 1. Register. Ukurannya yang paling kecil, tapi memiliki waktu akses yang paling cepat. Umumnya hanya satu siklus CPU saja. Register adalah memori internal yang didesain untuk dapat menyimpan data lebih cepat dibandingkan memori utama. Register berada dalam hierarki memori tertinggi dalam struktur hierarki memori. Hal ini menunjukkan register paling cepat dalam pengaksesan data, paling dekat dengan memori utama, dan paling kecil kapasitas memorinya. Register sendiri memiliki dua fungsi, yaitu user visible register, di mana pada fungsi ini register CPU yang dapat digunakan oleh pemrogram dengan menggunakan set instruksi memungkinkan satu buah register atau lebih untuk dispesifikasikan sebagai operan atau alamat operan. Yang kedua, kontrol dan status register. Pada fungsi ini,
Register yang digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. 2. Cache memory. Cache memory adalah jenis memori kecil dan sangat cepat yang berada di antara CPU dan RAM. Fungsinya untuk menyimpan sementara data atau program yang sering digunakan, sehingga prosesor bisa mengaksesnya lebih cepat tanpa harus menunggu dari RAM atau hard disk. Saat data pertama kali diakses, salinannya disimpan di cache. Jika dibutuhkan lagi, prosesor akan mencarinya di cache terlebih dahulu. Jika tersedia, proses jadi lebih cepat. Kalau tidak, baru data diambil dari RAM atau HDD. Semakin besar kapasitas cache, semakin cepat dan efisien kinerja komputer. Selain itu, cache memory juga memiliki level-level untuk memudahkan dalam mengakses data. Level ini terbagi menjadi 4. Pada level pertama, memiliki ukuran paling kecil di antara semua cache, sekitar puluhan kilobyte saja. Namun kecepatannya paling cepat di antara semua cache. Pada level 2, level ini memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan cache level 1, yakni sekitar 64 KB, 256 KB, 512 KB, 1024 KB, atau lebih besar. Meski demikian, kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan level 1, dengan nilai latensi kira-kira 2 kali hingga 10 kali. Cache level 2 ini bersifat opsional. Beberapa prosesor murah dan prosesor sebelum Intel Pentium tidak memiliki cache level 2. Pada level 3, ia memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan cache level 2, yakni sekitar beberapa megabyte, tapi agak lambat. Cache ini bersifat opsional. Umumnya digunakan pada prosesor-prosesor server dan workstation seperti Intel Xeon atau Intel Itaium. Beberapa prosesor desktop juga menawarkan cache level 3, seperti halnya Intel Pentium Extreme Edition, meski ditebus dengan harga yang sangat tinggi. Kemudian pada level 4, yang bisa juga disebut dengan secondary memory, adalah memori yang tidak terpasang pada CPU. Untuk kecepatan, secondary memory juga lebih lambat dari cache memory lainnya, tetapi cache ini dapat menyimpan data secara permanen. Bagian main memory atau memori utama itu terbagi menjadi 2, yaitu ROM dan RAM. ROM atau read only memory yaitu memori yang hanya bisa dibaca saja datanya atau programnya. Pada PC, ROM terdapat pada BIOS atau Basic Input Output System yang terdapat pada motherboard yang berfungsi untuk men-setting peripheral yang ada pada sistem. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, adalah jenis memori utama dalam komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi program sementara saat sedang digunakan. RAM memungkinkan prosesor mengakses data dengan cepat tanpa harus mencarinya langsung di hard disk yang lebih lambat. Ketika kamu membuka aplikasi atau file, data tersebut dimuat ke dalam RAM agar bisa diproses dengan cepat. Namun, RAM bersifat sementara, yang artinya semua data di dalamnya akan hilang saat komputer dimatikan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program atau data yang bisa diakses secara bersamaan tanpa membuat komputer menjadi lambat. Penyimpanan cadangan lokal. Pada penyimpanan cadangan lokal terdapat HDD atau hard disk drive. Adalah perangkat penyimpanan utama dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen seperti sistem operasi, aplikasi, dokumen, dan file lainnya. Berbeda dengan RAM dan cache yang bersifat sementara, data di HDD tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. HDD memiliki kapasitas penyimpanan yang besar, namun kecepatannya
lebih lambat karena menggunakan komponen mekanik seperti piringan berputar dan kepala baca tulis. Karena itulah, data yang sering dipakai biasanya dipindahkan ke RAM atau cache agar aksesnya lebih cepat. HDD sangat penting untuk menyimpan semua informasi yang dibutuhkan komputer dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah penyimpanan cadangan jarak jauh. File system terdistribusi atau distribute file system adalah file system yang mendukung sharing files dan resource dalam bentuk penyimpanan persistent di sebuah network. Cloud server adalah server virtual yang berjalan di infrastruktur cloud dan dapat diakses oleh pengguna dari berbagai lokasi melalui internet. Server ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses data, menjalankan aplikasi, dan melakukan berbagai tugas komputasi. Mirip seperti server fisik tradisional, tetapi dengan lebih banyak fleksibilitas dan skalabilitas. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja fungsi dari berbagai jenis memori yang terdapat pada piramida hierarki memori. Sekarang, yuk kita bahas bagaimana akses data berlangsung di komputer. Untuk memudahkan kamu mengerti pada bagian ini, kita gunakan contoh saja ya. Misalnya, Winda sedang ingin membuka dokumen tugas di laptopnya menggunakan aplikasi pengedit dokumen. Saat ia mengklik icon file tugas, prosesor laptop mulai mencari data dokumen tersebut. Pertama-tama, sistem akan memeriksa cache, tempat penyimpanan sementara yang sangat cepat. Jika file itu baru saja dibuka, kemungkinan besar salinannya masih ada di cache dan bisa langsung ditampilkan tanpa jeda. Namun, jika tidak ditemukan di cache, sistem akan melanjutkan pencarian ke RAM, di mana data aplikasi dan file yang sedang atau baru saja digunakan disimpan sementara. Jika file masih tidak ditemukan di RAM, barulah sistem mengakses penyimpanan sekunder seperti SSD atau HDD, yang kecepatannya jauh lebih lambat. Setelah file ditemukan di penyimpanan, data tersebut disalin dulu ke RAM agar bisa diakses lebih cepat selama digunakan. Dan bagian-bagian pentingnya mungkin juga disalin ke cache untuk mempercepat proses berikutnya. Semua proses ini terjadi dalam hitungan milidetik tanpa disadari oleh Winda. Berkat sistem memori hierarki yang mengatur efisiensi akses data di balik layar. Lalu, bagaimana peran memori cache terhadap kinerja CPU? Cache memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja CPU karena berfungsi sebagai memori sementara yang sangat cepat dan berada sangat dekat dengan prosesor. Cache menyimpan data dan instruksi yang sering diakses oleh CPU, sehingga tidak perlu terus-menerus mengambil data dari RAM yang lebih lambat. Ketika CPU membutuhkan data, ia akan memeriksa cache terlebih dahulu. Jika data tersedia di sana, maka proses dapat dilanjutkan dengan cepat. Namun jika data tidak tersedia, CPU harus mencarinya ke memori yang lebih lambat, seperti RAM atau bahkan ke penyimpanan sekunder, yang menyebabkan penundaan. Dengan kata lain, cache mengurangi waktu akses data dan meminimalkan bottleneck, sehingga mempercepat eksekusi program dan meningkatkan efisiensi keseluruhan sistem. Cache bekerja secara otomatis menggunakan algoritma prediksi dan manajemen data untuk menyimpan informasi yang kemungkinan besar akan digunakan lagi oleh CPU dalam waktu dekat. Kesimpulannya, memori hierarki dalam sistem komputer merupakan pengelompokan berbagai jenis memori berdasarkan kecepatan, kapasitas, biaya, dan kedekatannya dengan CPU. Tujuan utama dari hierarki memori ini adalah untuk mengoptimalkan kinerja sistem dengan memastikan bahwa data yang paling sering diakses berada di memori yang paling cepat, seperti register dan cache. Semakin ke bawah dalam hierarki, memori semakin lambat, lebih murah, lebih besar kapasitasnya, dan lebih jauh dari CPU. Tiap jenis memori memiliki peran khusus, dan akses data diatur sedemikian rupa agar sistem tetap responsif dan efisien. Cache memainkan peran penting dalam meningkatkan performa CPU dengan menyimpan data yang sering diakses
untuk menghindari keterlambatan saat harus mengambil data dari memori yang lebih lambat.